bukan pelarian, keinginan dari kita. Kalau ngomong pelarian itu enggak. Beda lagi tuh, beda konteks. Pelarian bisa menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, bisa mati malam-malam, rematik. gitu sih. Nah gini Indra, waktu kecil kan gue sering ini ya, karena gue kecil tinggalnya orang Sunda tapi nggak tahu wayang kan gue. Nggak, ada sedikit lah ya kan gitu. Ada nggak tahu bang, cuman kan ini aja selintas doang. Karena abah juga abah gue sering nonton wayang. Orang-orang tua, gue tuh bingung tuh. Orang-orang tua suka ya gitu. Makanya kalau misalkan gue main atau misalkan di rumah gitu pas ngeliatin wayang atau beresin wayang gitu, bersihin gitu, dibilang orang tua kita. Aneh banget. Apa gitu ya? Ya karena memang dianggapnya begitu ya, bagian dari kesenian yang tradisional kali ya. Sorry nih kalau ini, tapi ya gini, sebenarnya antara tradisional atau tidak tradisional, yang namanya kesenian itu memang itu adalah bagian dari budaya, ya harus dibudidayakan, harus dijaga. Cuma begini, ada yang masih sampai saat ini masih keingetan gitu. Dulu waktu kecil itu, waktu di kampung, kalau ada pertunjukan wayang di bukan di TV ya, secara live gitu, secara langsung, kita itu anak kecil gak boleh nonton sama orang tua. Alasannya kalau misalnya memang lu nonton wayang harus sampai habis. Nah biasanya anak-anak kecil itu ditakut-takutin, nggak tahu benar atau enggaknya ini ya, dikasih tahu lah gitu sama orang tua, wayang itu bakalan selesai sampai subuh, sampai pagi. Kalau lu nggak kuat begadang, lu pengen pulang, ntar lu ada yang ngikutin. Nah ini ada kata ayah, entah apalah gitu, diikutin nama ini ada wayangnya lah gitu. Nah ini dalam perspektif kita ya, masyarakat kita, apakah yang seperti itu sesuatu yang memang apa ya, memang dalam arti ini bagian dari untuk mencegah, untuk mencegah supaya anak-anak kecil itu tidak nonton sampai larut malam, atau memang itu adalah bagian yang benar-benar gitu, secara mistik ya, secara mistik memang ada gitu. Gimana tuh menurut lu yang dalam arti ini kan lagi demen banget nih sama wayang gitu ya, gitu, lagi senang-senangnya gitu, pasti dengar kali kan cerita-cerita kayak begitu. Pernah. Bahkan kalau misalkan aku kan mungkin kalau di daerah abang kan masih Bogor ada lah ya, itu ya pertunjukan wayang, ada hajatan atau ada ini perayaan desa lah gitu, ada lah sindennya. sempat gitu. Cuman pas SMP udah mulai jarang, lebih banyak ke dangdut dan apa, layar tancap. Soalnya mahal bang. Wayang. Oh iya. Kayak jadi sama kalau misalkan nonton di TV gitu, sempat ada omongan gitu, bahkan kalau omongan itu kita kita pikirin, aku tapi kebawa mimpi pernah datengin gitu kan? Nggak didatangin sih, maksudnya benar-benar kayak ngobrol sama wayangnya atau gimana? Kejar-kejar gitu. Bahkan belum lama ini juga sempet ya kebawa mimpi lah ya. Tapi kalau misalkan kita tarik secara apa ya, rasio kita kan udah mulai inilah ya. Kalau lewat dari mistiknya, kenapa sih ada hal-hal seperti itu ya? Intinya kalau kayak gitu, ini untuk agar acara wayang itu ditonton sampai habis, agar nilai-nilai dari wayang atau pertunjukan wayang itu, cerita wayang itu tersampaikan secara utuh, nggak setengah-setengah, ya kan? Kalau misalnya ada maksud ya, dibalik politik bahasa dong jadi. Mitos itu kan emang dari mana? Jangan nyapu malam-malam. Ya, oke, balik lagi. Berarti memang itu ada maksud tersembunyi secara politis ya. Orang-orang tua gitu kan, ataupun orang-orang tua dan ya orang-orang masyarakat pada saat itu ya, yang bilang
intinya lu tonton wayang sampai akhir supaya dapat nilai-nilai dan pesan-pesan yang disampaikan dalam pertunjukan tersebut itu utuh gitu, nggak setengah gitu. Apalagi kalau misalkan cuma sampai ban cepot gitu kan, ini wayang cuma gini doang, ini banyak gitu kan nggak ini kan. Iya. Karena memang kalau kita lihat secara kisah wayang itu kan benar-benar penceritaannya itu atau pengkisahannya itu dari awal. Memang ada prosesnya. Ada prosesnya, dan setiap proses atau setiap bagian dari pertunjukan wayang itu ada bentuk dari nilai-nilainya tersendiri juga. Walaupun di sesi misalkan si cepot ngebanyol, pasti disusupin sama nilai-nilainya. Ada nilai-nilainya. Ya satir kali ya bahasanya kalau sekarang ya gitu. Bahasa apa? Ya satir seperti itu. Sampai bentuk kayak buta-buta gitu kalau misalkan tampil, itu juga ada satir-satirnya sendiri. Iya. Kemudian kita itu yang saya share yang mabok tuh, pernah nggak? Lupa kayaknya. Lupa ya. Itu kan pernah apa aing mah mabok minuman, ada yang mabok lebih tanpa minuman, mabok puasanya lagi. Iya. Padahal orang mabok kan gitu. Nah itulah, jadi wayang memang bukan dilihat dari pembawaan simbol dari wayangnya itu, apa maksudnya dari gambaran tokoh wayang, tapi dari pengucapan, dari apa yang diinginkan oleh dalam. Berarti iya ada semacam politik masih, keren juga sih emang. Tapi secara mistik itu kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing lah ya. Kita kalau dipikirkan juga terkadang mistik itu bisa jadi nyata. Ya padahal kan terkadang hal-hal yang sifatnya mitos, ya mistik-mistik seperti itu kalau kita pikirkan ada loh. Kadang gitu. Udahlah. Kayak ada di rumah ada berapa wayang? Ada 3. Ada 5 nih. Ada 5. Berarti memang udah mulai ini kan ya. Saat ini menurut lu apa ya, pewayangan golek ya terutama khususnya gitu, mestinya ya seharusnya sangat penting gak sih buat masyarakat, karena memang kan masyarakat kita itu kan nggak tahu gitu, masyarakat kita itu arahnya kemana nih nggak jelas gitu. Ya kan, maksudnya kan gini, karena kalau gue ngeliat masyarakat kita arahnya nggak jelas, ada yang terlalu fanatis, ada yang bodoh amat segala macam gitu, akhirnya ya aur-auran gitu. Terus gini, maksudnya dengan medium pewayangan ini kira-kira harapannya gimana, apa penting gak sih ataupun gimana gitu, dari pesan-pesan ataupun dari nilai-nilai kesenian yang ada di pewayangan ini sangat penting gak sih gitu? Kalau dari Ubud sih ya melihat sekarang ya penting sih. Penting dalam arti kata apa, dalam arti kata yang kayak gini nih bisa hilang kapan aja. Kebudayaan itu bisa hilang kapan aja kalau nggak ada yang membudidayakan kan, menjaganya kan. Ya, mungkin kalau gue dari situnya aja. Terus berkaitan dengan tadi misalkan ini nih, pernah dengar gak kasus di daerah Jawa Barat, lupa antara Karawang ya, Purwakarta, yang patung wayang yang diselimutin ya, karena dianggap mengumbar aurat ya kan. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya kalau atau apa ya, bro gini kita bicara tentang kepercayaan, itu masuk kepercayaan, itu masuk berkat itu loh, adanya wayang. Tadi yang Obot bilang ada media wayang, tapi kenapa sekarang
ente kafir-kafirkan itu yang main wayang medianya. Jangan pun di sana ya, kayak kalau nggak salah di Ancol juga sempat ada patung yang diselimutin juga. Maksudnya apa itu maksudnya? Kalau aku sih lebih ke situ, dalam arti kata, loh Islam masuk dengan media-media seperti itu, tapi sekarang media-media itu ibarat dihianati. Oh, gue bahasnya gitu lah. Nggak dihianati, mungkin diragukan. Apa ya? Karena tidak memahami sejarahnya, iya. Konteks sejarahnya. Dan jadi ingat kalau misalkan Indonesia di kita ini di Nusantara, apa-apa yang masuk itu selalu diakulturasikan dan kebudayaan lokal. Iya, bahkan kalau misalnya memang para Sunan khususnya penyebaran di Jawa ya, itu kalau nggak menjadikan wayang itu sebagai medium, ya mungkin saja gitu akan butuh proses yang begitu lama ya, yang begitu lama. Memang media dakwah itu bukan satu media saja seperti wayang, ada yang lainnya, ada yang melalui jalur perdagangan, ada yang perkawinan gitu, pernikahan. Ada sih kalau kata gue yang paling kena ke masyarakat itu adalah ini sebetulnya. Dia masuk dalam grassroots. Iya. Yang paling masuk ke masyarakat itu adalah kesenian wayang ini. Karena apa? Karena wayang membuka ruang untuk berkumpulnya orang-orang tanpa apa ya? Tanpa sekat, ya, tanpa kasta, ya. Dan lain-lain. Coba kalau kita bicara tadi jalur perdagangan, pasti yang lebih dominan para pedagang, pengusaha, perkawinan. Elit politik, raja-raja, pangeran-pangeran. Ini kan media-media kayak gini kan yang istilahnya seluruhnya ada. Lu mau lu mau panger, lu mau keturunan ningrat, lu mau rakyat jelata segala macam. Kalau udah nomprok gitu, nonton wayang kesenian, kesadarannya tumbuh kan, kesadaran tumbuh. Jadi memang itu ya yang memang kita sangat sayangkan ya, ketika masyarakat kita itu saya juga jadi mulai tersadarkan ya, kita terlalu jauh gitu jaraknya gitu dengan kesenian yang ada di dalam inian kita gitu, di dalam kebudayaan kita. Juga ya. Mantap juga ini kita nih. Aduh. Kayak Ramadan ya. Tapi gini. Pengamat. Bukan pengamat ya, kita orang yang butuh pengetahuan gitu. Ingin mengupas ulas gitu, ingin mengobrolkannya. Kan ada banyak pemahaman baru, seperti gue yang dapat pemahaman tentang Semar segala macam. Kita Kalimusada gitu. Ini menarik kan. Nah, kira-kira untuk terakhir nih kan, ending aja kan, ending. Apa ya kita kalau pesan seakan-akan kita menasihati. Jangan pesan lah, aku tuh udah banyak pesan-pesan. Susah lah. Kebanyakan pesan, ntar memorinya penuh. Ntar dibersihkan. Belum dibaca, sudah dihapus. Itu. Oke, kira-kira ya. Ada nggak sih nilai-nilai yang bisa kita ini kan gitu, kita refleksikan dari pewayangan ini yang paling menurut tuh kontekstual lah dengan keadaan saat ini. Kontekstual ya. Ya mungkin kalau dari sini, dari aku sih bisa melihat bahwa memang apa yang masuk di kita, kebudayaan yang masuk ke kita, entah itu asing, entah itu kebudayaan baru segala macam. Coba jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau di sejarah itu ada yang namanya verifikasi. Jangan ada misalkan sumber baru muncul dari broadcast ya. Kita bacanya cuma sedikit, lihat satu poin doang langsung kita share ya. Tapi kan kita harus baca dulu ya kan, refleksikan. Bagus lagi dikomparasikan dengan data yang lain. Iya, langsung searching, itu bagus. Tapi kalau misalkan kita tadi yang bilang langsung share, terus terjadi hoax, fitnah. Ingat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Bu. Daripada fitness. Nah, gini, kita boleh sih dalam hal itu kan kepercayaan ya, kita nggak boleh, kita nggak menyinggung masalah itu. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat lagi
berkaitan dengan di kita ini ada loh yang kayak gini. Ada Kultur kita kok ada kok yang kayak gini. Jadi jangan kultur yang sudah ada itu bukannya dihapuskan. Apalagi ketika menganggap yang tradisional itu udah ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman lagi. Ini mau ngomongan nih. Ini nih. Kita dicekal lagi. Ya. Tapi malah dikafir-kafir kan gitu. Aduh, masalahnya di mana gitu. Kita kan nggak tahu ya. Nah itu. Iya, gue jadi kepikiran juga ya, jangan-jangan ketika kita suka sama wayang gitu, terus dijadikan sebagai sebuah bagian dari kesenian gitu kan untuk kesenangan pribadi dah. Terus jangan-jangan ada orang lewat dia, wah, lu Majusi. Majusi apa? Dalam arti penyembah berhala, pagan. Penyembah berhala itu bisa, gue nggak kebayang kalau masyarakat kita kayak begitu. Jangan apa ya, dalam arti kata kita juga harus tahu bahwa di setiap kebudayaan itu mempunyai setiap daerah mempunyai kultur yang berbeda. Nah itu yang harusnya malah enak loh makanya Ogut tuh lebih enak belajar budaya loh sekarang. Kebudayaan gitu. Budayaan dalam arti apa nih? Ya, dalam arti entah itu kesenian. Ya nilai ya. Nilai. Apa ya? Enak gitu. Dalam arti kata pernah nggak sih ngerasain ini Ogut pribadi ya? Kayak dengar tepak gendang segala macam. Misalkan suara gamelan segala macam. Mungkin tanti entah ngambang keromong, tapi ada karawitan ya. Tapi waduh kayaknya tenang. Aduh kayaknya dulu kok nggak salah kapan ya ada itu pelajaran karawitan tuh di Sunda, karena gua SD-nya di Bogor ya, SD SMP ada karawitan, cuman nggak berjalan ini maksimal. Apalagi kalau dengar orang Sunda ngomong itu kayaknya gimana gitu. Suka saya. Apalagi ininya ya. Apalagi kalau ada angin. Iya, banyol-banyolan orang Sunda itu kalau kata aku sih gimana ya, lucu tapi parah. Ente bilang anjing-anjingnya. Gitu. Jadi itu ya, jadi bagaimanapun juga kebudayaan yang ada ya, yang sudah ada gitu, apalagi di dalamnya itu memiliki nilai-nilai gitu kan, nilai-nilai ya dalam segala macam hal itu ya. Walaupun itu memang udah terkena stigma tradisional udah tetap harus dijaga ya, supaya ya kita bisa tetap menjalankan sesuatu yang diharapkan lah ya, seperti yang diharapkan ya. Nggak arogan gitu. Mentang-mentang ada kebudayaan yang lebih besar dan diikuti oleh banyak orang, itu jadi patokan. Budaya dominan ya kan. Asal dengan entar aku kamu semuanya di pelajaran bahasa Indonesia kok jadinya ente antum gitu. Anda antum jangan sampai. Kita punya pribadi sendiri lah. Maksudnya kayak gitu-gitu boleh lah, tapi jangan menjadi suatu patokan hidup segala macam. Apalagi kalau sudah benar salah ya. Waduh. Truth claim. Oke, itu aja. Siap. Makasih banyak Indra ya. Jadi untuk pertemuan kali ini gue seneng banget. Terus dulu lah. Terus lah. Siap. Bye bye.